Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di video kali ini saya mau bikin membuat konten pemasangan gas spontan Red It ya. Ini gas spontan si Red It. Ini dia gas spontan Red It-nya yang ada lampunya ya. Maksudnya tuh yang logonya bisa menyala ketika dihubungkan ke arus 12 volt ya, atau dihubungkan tegangan 12 volt. Ini yang Red It. Model Domino ya, merek Red It, model Domino sih, model Kawasaki KSR macam ini, tapi yang ada yang logonya bisa menyala ketika dihubungkan ke tegangan 12 volt ya di sini. Oke, macam ini teman-teman yang belum melihat unboxingnya, teman-teman bisa lihat di video ini, di link atas ini ya, nanti ya keluar linknya, atau nanti di akhir video nih. Jadi saya akan kasih linknya. Di sini saya akan coba memasang di Suzuki Smash. Di sini saya membuatnya di sela-sela saat pembuatan konten pemasangan speedometer Oso replika ya, yang RX1N macam itu. Dan di sini ada semacam tantangan karena apa? Di bagian saklarnya atau panel yang sebelah kanan di model Smash ini, panelnya ini saklarnya menyatu dengan si cover belakang lampunya ini. Itu tantangannya. Mau nggak mau wajib di bagian sininya di kerowak ya, bagian sininya di kerowak, tantangannya itu. Jadi susahnya di mana, kita lanjut aja pemasangan si gas spontan ini. Oke, mari kita lanjut aja. Sebelumnya teman-teman membuka bagian covernya ya, terutama cover belakang, karena mungkin banyak rubahannya. Di satu sisi mencuak atau mengkeruak-keruak, di satu sisi juga pengaruh penempatannya juga, nanti apakah nanti mengganggu bagian pokongnya atau belakang reflektor lampu, atau nanti mengganggu bagian si covernya speedometer ini ya. Tapi setiap sepeda motor bebek mungkin penyusunannya berbeda-beda ya, mungkin, tapi sebagian besar mungkin banyak yang berbeda macam itu. Dan kita langsung aja pemasangannya, kita lepas covernya, bagian belakang juga kita lepas covernya, kita atur dulu penempatan gas spontannya seperti apa. Nanti kita lihat seberapa banyaknya kita akan mencuak-cuak atau mengkeruak-keruaknya ini ya, bagian sininya. Kemudian kita akan mengatur ulang lagi perkabelannya, karena yang di gas spontannya ini dia hanya ada saklar engine stop. Ini saklar engine stop dan tombol electric starternya ya. Jadi kita akan membuat tombol on off untuk lampu utamanya ini. Ini nanti kita akan buat, karena di sini engine stopnya ini saya akan fungsikan ya, bukan sebagai saklar lampu on off, tapi untuk mematikan si sepeda motornya tanpa meng-off-kan si kontak ini, ya, macam itu. Oke teman-teman, kita langsung proses pemasangannya aja. Oke teman-teman, di sini bagian stang yang bagian kanannya ini sudah terlepas gas spontan bawaan motornya. Kita akan coba memasang gas spontan si ini Red It ya, model KSR. Yang perlu diperhatikan adalah di sini saya bongkar dulu gas spontan Red It-nya ya. Nah, kameranya saya geser dulu. Oke. Oh ya teman-teman, yang harus perhatikan ini ya. Di sini ada stopper, tadi saya bongkar dulu aja. Oke, di sini saya sudah lepas ya bagian sini. Nah, di sini ada stopper di bagian belakang ya, stopper bagian belakang. Jadi nanti yang dapat ke sini. Oke, di sini nanti bagian sini ya, nanti dapatnya. Nah, bagian sini. Nah, di sini karena ada stopper macam ini, kelihatan ya stoppernya ini. Teman-teman wajib wajib membolong lubang di sini ya, supaya stoppernya ini bisa masuk. Tapi sebelum teman-teman bolong, teman-teman dulu tentukan pembuatan lubangnya di bagian mana, baru teman-teman bisa bolong ya. Di sini bisa pakai spidol atau apapun, tinggal bolong aja pakai bur tangan ya. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang nggak punya bur ya, mau nggak mau terpaksa teman-teman harus bekerja sama dengan bengkel langganannya teman-teman macam itu. Tapi kalau teman-teman mau menghilangkan si stoppernya ini, takutnya ketika teman-teman
gripnya teman-teman putar, takutnya rumahannya si gas spontan ini juga ikut berputar. Nah, fungsinya stopper tuh untuk itu, supaya saat grip diputar rumahnya juga tidak ikut berputar, fungsinya stopper. Tapi kalau mau dihilangkan sih saya sarankan janganlah, karena memang fungsinya buat itu, macam itu. Dan kita bolong dulu dan kita mulai pemasangan, dan kita lompati aja nanti. Oke teman-teman, di sini sudah kita bolong dua stopper si gas spontannya, kemudian kita coba rakit ya. Sini diameternya kurang lebih 6 mili. Ini ya, 6 mili. Ini diameternya si stoppernya tuh 6 mili. Kelihatan ya? Nih. Ini stoppernya 6 mili di sini nanti. Dan kita langsung proses pemasangan aja. Misalkan si master remnya mengganggu pada saat kita melubangi ini, master remnya dicopot aja nggak apa-apa. Setelah itu nanti kita pasang lagi. Oke, kita langsung coba pasang. Apakah nanti si bagian ininya mengganggu si master remnya, kita akan cari tahu. Oke teman-teman, kita akan membandingkan antara gripnya si ini Red 8, gripnya Red 8 ini dengan gripnya gas spontan bawaan Suzuki Smash. Dan di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya, diameter gripnya ini yang bagian luarnya dia untuk Smash dia kecil, sedangkan untuk yang Red 8 atau model KSR dia lebih besar. Otomatis berarti banyak kemungkinan gripnya akan menjadi lebih singkat ya, macam itu. Dulu saya saat unboxing tuh ini lebih cocok dipasangkan untuk yang karburator standar. Apabila karburator standar teman-teman ingin dipersingkat ya putaran gripnya, macam itu. Cuma ini saya sarankan minimal itu minimalnya itu 24 ya, saya sarankan 24. Kok nggak salah loh, 24 macam itu. Cuman ini lebih recommended untuk karburator yang masih venturinya kecil-kecil ya, lebih recommended apabila teman-teman grip gasnya ingin dipersingkat macam itu. Kalau untuk karburator yang lebih besar lebih baik ambil yang lebih besar lagi gripnya ini ya, macam itu. Kayak YZ, kemudian kayak RS, kemudian macam-macam lah, macam itu ya. Dan kita akan coba pasang di sini. Apakah ada trouble lagi atau tidak, kita akan cari tahu. Oke teman-teman, di sini sudah kita potong-potong. Dan kita sudah pasang dan sudah kita potong-potong cover headlamp yang bagian belakang sudah kita potong. Macam ini bentuknya ya, sedikit nggak terlalu nggak terlalu serasi sih ya, karena ini bagian sini masih ada yang longgar. Ya mau gimana lagi, karena ini basicnya kan kalau KSR itu kan motor mini Kawasaki ya kalau nggak salah tuh. Jadi kan memang jenisnya stang trondol ya. Kalau dipasang ke bebek macam ada cover kayak gini ya, bentuknya tidak terlalu serasi sih, tapi nggak masalah lah. Yang penting fungsinya macam itu dan sedikit matching lah. Oke, macam ini sudah kita potong. Dan ini potongannya ya. Ini potongannya. Yang tadinya begini nih. Nah, ini sudah kita potong. Dan potongannya sudah kita rapikan, teman-teman juga rapikan ya. Jadi untuk setiap merek sepeda motor mungkin berbeda-beda penyesuaiannya. Jadi di langkah ini teman-teman kreativitas teman-teman di sini teruji ya, diuji. Jadi ide teman-teman atau kreativitas teman-teman di tahap ini diuji. Jadi sebisa mungkin rapi ya, biar kalau dipandang tuh enak macam itu. Oke, sekarang kita langsung menuju ke perkabelannya ya. Untuk yang di kabel dinamo starter atau switch elektrik dinamo, teman-teman pakai kabel bawaannya ya, dan tinggal disambungin aja. Kalau semisalkan bagian kabelnya bawaan gas spontan unitnya kepanjangan, silahkan dipotong. Kemudian untuk jalur kabel dinamo starternya ini tinggal disambungkan aja dengan kabel bodi bawaan motor.
Kemudian untuk engine stopnya teman-teman harus bikin jalur sendiri. Untuk yang CDI atau pengapian DC, teman-teman tinggal potong aja groundnya ya, kabel ground yang CDI nya itu dipotong saja. Kemudian untuk yang pengapian AC kemungkinan potong ground juga bisa, macam itu. Kalau saran saya jangan, kalau untuk pengapian DC jangan, kalau saya rekomendasikan jangan potong kabel 12 voltnya ya, karena di bagian sini kan ditakutkan nanti ada yang konslet, jadi teman-teman main ground saja yang dipotong macam itu. Kalau pengapian AC kemungkinan nggak ada ya, tapi jangan sekali-kali memotong kabel yang dari spool pengapian ya yang menuju ke CDI, karena spool pengapian itu kan voltasenya gede, takutnya kalau di jarinya teman-teman megang sini setrum kan malah repot. Oke ya, macam itu. Dan kita langsung mengarah ke perkabelannya ya. Kemudian untuk mengaktifkan lampunya ini, lampu logonya ini atau lampu simbolnya ini, teman-teman bisa ambil dari keluaran kabel, keluaran output kontak ya. Jadi kan teorinya kan tegangan 12 volt masuk kontak, kemudian keluar lagi kan, nanti yang diambil yang outputnya, jangan inputnya. Kalau inputnya yang teman-teman ambil, malah si lampunya ini akan nyala terus. Jadi output dari kontak-kontak, output dari kunci kontak yang teman-teman ambil ya, macam itu. Oke, karena di sini kabelnya terlalu panjang, ini kan panjang nih, ini kita potong dulu, nanti kita bikin soket baru dan kita akan sambungkan menyesuaikan kabel bodi bawaan motor. Untuk engine stopnya otomatis kita bikin jalur baru mengambil dari groundnya si CDI. Oke teman-teman, lanjut saja. Kemungkinan warna kabel ground pada setiap motor beda-beda ya, jadi teman-teman harus cari tahu dulu ground setiap motor itu warnanya apa aja, kemudian nanti teman-teman tinggal eksekusi aja, tinggal dipotong ke switchnya ini, macam itu ya. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman langsung lempar aja ke mekaniknya langganan teman-teman atau bengkel langganan teman-teman. Kalau teman-teman udah paham dengan kelistrikan sepeda motor, terutama di bagian pengapian CDI ya, teman-teman silakan langsung eksekusi aja, macam itu. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatan atau perakitan kabel dari gas spontan unitnya ini. Oke speed lover, di sini holdernya sudah kita pasang ya, atau gas spontan unitnya yang sebelah ini sudah kita pasang, dan di sini soketnya sudah saya perpendek karena bawaan si gas spontannya, kabelnya kelistrikannya tuh panjang. Ini sudah saya perpendek dan sudah saya bikin soket terbaru ya. Jadi untuk pembuatan soket nanti fleksibel aja teman-teman. Misalkan soketnya apabila perlu diganti ya diganti aja, apabila perlu dibuatkan jalur terbaru silahkan dibuat, sesuaikan aja dengan kondisi kabel bodi di motor teman-teman. Di sini sudah saya ganti, dan kabelnya kelistrikan yang di gas spontannya sudah saya perpendek, dan ada dua kabel yang nggak terpakai, yaitu kabel switch rem ya, karena kan di holdernya kan dia ada tersedia kabel untuk switch remnya, padahal di sepeda motornya tuh kabel bodi untuk switch remnya itu sudah ada. Jadi kabel switch rem yang ada di gas spontannya saya lepas, jadi tersisa 6 ya. Kalau tersisa 6. Kalau gas spontan unit bawahnya kan total kabelnya ada 8 ya, kemudian dikurangi yang switch rem jadi 6, macam itu ya. Ini sudah 6, sudah diperpendek. Kemudian di sini di bagian kabel bodi bawaan motornya sudah saya buatkan soket terbaru, karena soket bawaan semas itu macam ini. Nah ini soketnya untuk semas itu macam ini bentuknya, ini saya potongin macam itu. Ini masih sisa banyak nih ya, untuk kabel-kabelnya masih sisa banyak. Nah ini nanti ini kita sambungkan ke holder sebelah kiri ya, atau panel saklar yang sebelah kiri, karena panel saklarnya saya mau ambil kepunyaan Viction lama. Oke ini dia holdernya ya, sebentar ini saya naikin dulu lah. Oke ini dia, ini holder atau panel saklar sebelah kiri kepunyaan Viction. Ini Viction lama ya, bukan Viction new. Ini dia Viction lama. Ini pun nggak PNP juga, kita harus
pilah-pilah kabel-kabel mana yang harus dipakai dan mana yang tidak, kita harus pilah-pilah lagi. Macam ini harganya 180 ribuan original. Jangan tanya beli di mana, pastinya belinya di dealer resmi ya kalau original. Bengkel umum juga ada, cuma terkadang bengkel umum nyetaknya yang model versi KW atau versi murahnya. Kalau versi murahnya kisaran 50 ribuan, tapi kalau untuk versi orinya itu 180 ribu. Macam itu. Di sini ada banyak kabel, nanti kita kurangi aja, kita ambil yang penting-penting saja, macam itu. Dan untuk ciri khas holder yang original tuh di sini ada nomor serinya. Nah, di sini ada nomor serinya. Dan bagian saklarnya, ini saklarnya ya, terutama yang di klakson dan di dimmernya, dia merahnya merah pekat. Merahnya merah tua ya, atau coklat ya, terhitung coklat. Merah kecoklatan. Sedangkan yang KW itu merah terang. Lagi pula kualitas barangnya juga lebih bagus yang ori daripada yang KW macam itu. Oke, kita langsung beralih ke perkabelan lagi. Kita langsung lompat aja ke pemasangan holdernya ya, setelah jadi aja macam itu. Oh ya, saya belum jelasin. Kalau di Suzuki itu untuk kabel starternya dia berwarna, kabel starternya itu dia berwarna oranye dan kuning strip hijau ya, itu kabel starternya macam itu. Kemudian kalau untuk lampu yang di lampu ini ya, lampu backlightnya, logo yang di gas spontan, logonya, jadi kita mau menuju di gas spontannya dulu aja ya. Di sini untuk dinamo starter warna kabelnya itu, untuk yang di gas spontan warna untuk di switch dinamo starternya dia berwarna ini ya, merah strip hitam ya. Teman-teman bisa bongkar unitnya, nanti kelihatan warnanya. Kemudian untuk engine stopnya berwarna hijau dan coklat. Sedangkan lampu ininya, backlightnya yang buat logonya ini atau simbol-simbol ini ada lampu LED nya, kabelnya berwarna hitam dan merah, tapi dia diameter kabelnya kecil macam itu. Kemudian untuk penyambungan di sepeda motornya, untuk Suzuki Smash dia kabel dinamo starternya itu oranye sama kuning strip hijau macam itu, dan tinggal disamakan aja. Kemudian untuk engine stop saya bikin jalur lagi, jadi hanya memutuskan kabel ground yang ada di CDI, ya, kabel ground yang ada di CDI, kemudian langsung ke si saklar engine stopnya ya, macam itu. Kemudian untuk lampu si backlightnya, logonya ini saya juga ambil jalur baru, hanya main plus minus aja. Ini plusnya ambil dari output tegangan 12 volt ya, yang dari kunci kontak. Kalau output 12 volt kunci kontaknya si Suzuki terutama Smash dia warnanya oranye macam itu. Kalau groundnya dia warnanya hitam strip putih macam itu ya kalau di Suzuki. Tapi kalau Suzuki lainnya saya kurang tahu, hanya saja kalau Suzuki itu rata-rata begitu warnanya ya. Tegangan 12 volt outputnya itu warna oranye, sedangkan groundnya itu warna hitam strip putih kalau Suzuki. Mungkin kalau Honda beda lagi. Honda itu kalau ground itu warnanya hijau, sedangkan plusnya warnanya hitam, kurang lebih begitu ya. Ini kalau salah silakan direvisi. Kalau untuk Yamaha groundnya kayaknya juga warna hitam, cuma tegangan 12 volt output dari kunci kontaknya itu kalau nggak salah warnanya coklat macam itu ya. Ini kalau salah tinggal direvisi aja di kolom komentar macam itu ya. Dan bagi teman-teman yang belum berpengalaman tentang kelistrikan sepeda motor, sebaiknya jangan dikerjakan sendiri, minta bantuan teman-teman yang paham dengan kelistrikan motor, atau lempar saja ke bengkel umum atau bengkel modifikasi yang terbiasa pasang atau terbiasa memasang gas spontan aftermarket macam ini. Oke teman-teman, kita langsung menuju panel kiri ya. Di sini panel kiri kita mau pasang friction. Kalau ada yang bilang PNP nggak mas, nggak PNP. Tapi itu ya.
kita pasang, kemudian kita kerwak-kerwak lagi di bagian cover lampu depan yang bagian belakang ya. Prosesnya sama penggeraknya seperti yang kita pasang yang ini, cuma nanti penggeraknya ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi itu. Oke, di sini saya ngomongnya belepotan, jadi harap bersabar. Kalau nggak paham sama obrolan-obrolan yang ada di video, silahkan tanya aja di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung menjurus ke pemasangan si panel kiri fiction di Suzuki Smash atau holder fiction di Suzuki Smash. Lanjut. Oke, sobat lover, di sini holder kiri fiction atau panel saklar yang sebelah kiri ya, sudah kita pasang, dan kabel-kabelnya ada yang kita tidak pakai, yaitu kabel ini ya. Ini ada yang tidak ini kabel soket lampu. Kalau fiction kan modelnya H4 ya kalau nggak salah, jadi soket lampunya macam ini kita nggak pakai. Kemudian ada soket kabel switch handle coupling ya, di sini nggak kita pakai karena di fiction kan ada mode pengaman ya, di starter itu harus dikopling dulu baru starternya bisa berfungsi. Ini kita tidak pakai, jadi ada dua soket ya yang nggak kita pakai. Jadi ini sudah saya perpendek, karena bawaannya panjang ya, maklum lah kalau motor ini kan stangnya panjang tuh ya. Nah itu karena kabel stangnya panjang, kabelnya juga panjang. Dan kabel-kabelnya sudah saya buatkan soket lagi, karena soket bawahnya itu pin 9, ternyata saya nggak punya soket pin 9, jadi saya bikin lagi, saya pecah lagi yang satu pin 6. Oke teman-teman, di sini soketnya yang pin 6 itu, jadi total ada 9 kabel totalnya. Tadi warna kabel yang ada di holder fiction atau panel kiri fiction tuh ada 9 kabel yang terpakai. Jadi untuk klakson pink dan hitam, kemudian sein kanan itu hijau tua, sein kiri itu coklat tua, dan input flashernya itu coklat strip putih. Kemudian input lampu itu warnanya biru, lampu jauh outputnya itu lampu jauh warnanya kuning, output lampu dekatnya hijau muda, dan output lampu senjanya itu berwarna coklat macam itu ya. Kemudian kalau bawaan kabel bodi bawaan Suzuki, klaksonnya itu berwarna hijau tua dan hitam strip putih. Kemudian sein kanan itu warnanya hijau muda, kemudian sein kiri warnanya hitam, dan kemudian flashernya itu berwarna biru muda. Kemudian lampu input lampu dari kabel body smash itu warnanya kuning strip putih. Kemudian lampu jauh itu adalah warna kuning polos ya, lampu dekat putih, dan lampu menuju lampu belakang berwarna abu-abu. Nah untuk lampu belakang atau untuk warna kabel abu-abu, teman-teman boleh cabang. Abu-abu yang pertama untuk lampu belakang, abu-abu keduanya untuk lampu senja. Kalau teman-teman ingin membuat lampu senja ya di reflektor lampu utama macam itu. Oke teman-teman, semua sudah terpasang semua, soket baru, bikin baru ya maksudnya, soket baru, kabel sudah diperpendek, kabel-kabel dari holder kiri dan kanan sudah yang tidak dipakai sudah kita lepas semua sudah terpasang. Kita langsung pencoakan bagian cover lampu belakang yang bagian kiri ya, otomatis dicoak ya, karena di sini sudah ada panelnya. Karena kalau Suzuki kan panelnya kan nempel di cover belakangnya itu ya, nempel macam ini. Nah ini ya, dia kan nempel di sini nih. Nah ini kita coak semua macam itu. Di setiap motor bebek pasti berbeda-beda, jadi disesuaikan saja dengan motor teman-teman ya. Oke, kita langsung pemasangan pencoakan, tapi proses pencoakannya kita lopati aja, kita langsung proses
jadinya aja. Oke teman-teman, di sini holder kiri Vixion sudah terpasang ya, sudah terpasang, dan covernya sudah kita coba, hasilnya seperti ini ya, agak-agak memaksa lah bentuknya ya. Kalau kita dilihat dari pengguna atau dia dari ridernya macam ini tampilannya ya agak memaksa sih, tapi ya mau gimana lagi kalau modelnya seperti mah ya, kita harus banyak mencoak-coak atau mengkeruak-keruak. Semua tergantung selera teman-teman, selera modifikasinya ya. Mau nggak dirubah ya monggo, mau dipasangi juga ya monggo. Kalau nggak dirubah otomatis teman-teman bikin saklar baru untuk mematikan fungsi lampu utamanya. Dan kita langsung menuju nih ya, menuju ke kabel gasnya. Kita mulai, karena gas spontan KSR ini memang diperuntukkan untuk KSR, Kawasaki KSR, jadi ini kabel gasnya memang terlalu panjang, jadi kita akan potong ya. Ini lumayan banyak sih, kisaran 30 sentian ya motongnya. Di sini kita masih memakai karbu standar si Smash ya. Macam itu. Ini kedepannya mau saya pasang, kalau enggak karbu RX 100 ya karbu si Jupiter MX ya, karena kalau Jupiter MX kan ukurannya 22, sedangkan RX 100 itu ukurannya 20 mili venturinya. Jadi kalau untuk seukuran CC 110 maksimal tuh kita hanya bisa ke 22 untuk mesin standar ya. Jadi kalau mau dipasangkan ukuran 24, mau nggak mau mesinnya harus di upgrade lagi, minimal rasio kompresinya dipentokin sampai 11 ya, dipentokin sampai 11:1. Karena ini masih standar, jadi saya pakai ya nanti apa namanya fleksibel, kalau nggak 20 22. Nanti video pemasangan karburator 20 nya atau karburator ukuran 22 mm nya kita akan bahas di lain video ya, karena pemasangannya agak sedikit ribet. Kita harus memodifikasi manifold bawaan motor ya, manifoldnya terutama di bagian atasnya nih ya, di bagian mountingnya yang akan dapat karburator. Karena karburator RX 100 atau karburator Jupiter MX itu modelnya kupingan, bukan model selongsong kayak versi PE, PWK atau PWL atau VM. Oke, kita langsung kabel gas kita akan potong, kita akan sesuaikan dengan karburator si bawaan Smashnya, dan kita akan menyiapkan juga untuk kedepannya agar bisa dipasangkan ke karburator RX 100 atau karburator Jupiter MX. Nanti sedikit banyak pengakalan ya di bagian penyesuaiannya ya di karburatornya ini. Oke, kita langsung potong aja. Jadi kita harus melepas gas spontan unitnya lagi untuk mempermudah kita untuk memotong kabel gas atau kawat gasnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini kita langsung proses pemotongan panjang kabel ya. Di sini sebelum teman-teman memotong kabelnya, kabel gas, teman-teman harus perhitungkan lagi supaya tidak terlalu pendek memotongnya ya, atau untuk tidak terlalu panjang juga. Kalau teman-teman kedepannya ingin mengganti karburatornya dengan yang lebih besar ya, 24 mili, 26 mili atau 28 mili atau 26 30 mili, teman-teman harus memperkirakan untuk jangka panjangnya supaya teman-teman kedepannya tidak salah potong yang nanti berujungnya harus beli lagi gas spontannya macam itu ya. Di sini untuk khususnya untuk Suzuki Smash, peletakan kabel gasnya di sini ya. Ini mungkin berbeda di masing-masing sepeda motor ya, di masing-masing merek sepeda motor. Di sini kabel gasnya saya lewati macam ini, sini, kemudian ini dia. Nah ini di sini sampai di sini macam itu. Terus yang kedua, teman-teman putar ke kiri ya stangnya ya, karena kalau ke kiri kan dia prosesnya si kabel gasnya kan otomatis akan ketarik ya, jadi pemotongannya harus disesuaikan lagi. Jadi ini saya putar ke kiri supaya kabel gasnya kelihatan apakah dia ketarik atau tidak.
macam ini ya. Setelah itu teman-teman baru ukur harus dipotong seberapa. Jadi ini jawaban dari teman-teman yang masih bertanya di masing-masing gas spontan aftermarket itu PNP atau tidak. Saya jawab di sini aja. Semua gas spontan aftermarket, entah itu mereknya apapun, modelnya apapun, pastinya tidak PNP di semua karburator atau di semua throttle body bagi mesin teman-teman yang injeksi. Jadi di sini sudah saya jawab ya, semua sistem atau semua panjang kabel gas spontan aftermarket itu tidak sama sekali PNP. Jadi teman-teman harus wajib menyesuaikan, dalam artian harus memotong kabel gas, pembuatan ujung ini, ujung kabel gas ini ya, seperti itu ya. Jadi memang tidak PNP, saya jawab di sini tidak PNP ya. Jadi memang harus butuh penyesuaian macam itu. Oke, di sini saya bongkar dulu. Aja. Jadi teman-teman pastikan dulu panjang kabel gasnya mau seberapa. Misalkan dalam kasus ini adalah karburatornya si Suzuki mesinnya adalah standar posisinya. Jadi saya akan potong kisaran segini ya. Saya samakan aja lah panjangnya dengan panjang panjang gas spontan bawaan motor ya. Ya, kisaran segini. Setelah itu kita tandai. Habis kita tandai, kita lepas kabel gasnya dari gas spontan unitnya ini. Kemudian potong ujungnya ini, ujung kabel gasnya kita potong. Ujung kawat gasnya kita potong. Setelah itu kita akan lepas kabel gasnya. Kemudian kita akan potong dulu yang kita sudah tandai ya. Kita potong dulu. Kemudian setelah kita potong, kita baru menyesuaikan panjang kawat gasnya. Oke teman-teman ya, kita lanjut aja prosesnya. Oke teman-teman, di sini sudah kita potong kabel gasnya. Ini kabel gasnya sudah saya lepas ya dari unitnya. Ini hasil potongannya macam ini sudah kepotong. Kita ambil aja, ini buat pelindung untuk apa namanya, tutup skep karburator ya. Kita ambil. Sebentar nih kok susah. Oke, ini kita ambil, nanti kita pindahkan ke kabel gas yang kita sudah potong, dan kita langsung pasang lagi ini kawatnya. Cara melepas kawatnya itu, kawat gasnya ya, nih kita harus potong dulu ujungnya yang ini ya, ujung yang ini kan ada nempelnya ya, nempelnya macam ini kan bawaan pabrik ya. Kita potong dulu ini, kemudian kawat gasnya baru bisa kita lepas atau kita tarik. Oke, ini kita pasang lagi kabel gasnya, dan kita akan pasang lagi ke unitnya. Kita akan ukur panjang kawat gasnya harus seberapa yang kita harus potong ya. Di sini kita pakai karburator standar, berarti kita harus menyesuaikan dengan karburatornya. Untuk teman-teman yang kedepannya ingin memasang karburator besar, sebaiknya pemotongan kawat jangan terlalu banyak ya, atau jangan terlalu pendek, nanti takutnya malah tidak bisa memotong kawat gasnya untuk jarak main kawat gasnya di karburator besar atau karburator Venturi besar macam itu. Oke, ini sudah kita rakit ya. Sini macam ini kok terang. Oke, macam ini kita langsung pasang ke unitnya. Oke teman-teman, di sini kabel gasnya dan kawat gasnya sudah kita pasang kembali di unit. Kemudian kita langsung proses pemotongan. Di sini proses pemotongannya saya mengikuti panjang kawat gas bawaan gas spontan ya. Maksudnya bawaan gas spontan bawaan motor maksud saya. Di sini ini ya. Ini teman-teman harus kondisinya harus dipasang semua ya, dirakit semua macam ini. Ini kondisi dirakit ya, kok peteng. Bentar. Oke, di sini teman-teman harus kondisi keadaan terpasang ya unit gas spontan bawaan motornya. Kemudian teman-teman tarik aja. Jadi ini kondisi normal ya, ini dalam keadaan mentok ya. Ini
Nah, dalam keadaan mentok. Ini teman-teman tarik kawat gasnya sampai mentok ya. Setelah itu teman-teman ukur panjangnya, ini teman-teman ukur ya. Ini sebentar saya zoom aja biar kelihatan. Oke, ini teman-teman panjangnya, teman-teman ukur panjangnya. Ini kalau saya ukur ketemunya 49. Ini sudah saya ukur ya. Ini ketemunya 49. Cuma saya lebihkan 3 mili, jadi ketemunya 52 mili ya. Paling mudahnya seperti itu, mengikuti panjang kawat gas bawaan motor. Jadi saya lebihkan, ini ke 49 panjangnya, 49 mm atau 4,9 cm. Di sini saya lebihkan 3 mili jadi 52 mili untuk toleransi aja. Macam itu. Di sini sudah selesai, kita pindah ke kawat gas ini, si KSR-nya ini. Jadi kita potong saja. Sama halnya, ini ditarik dulu sampai mentok. Setelah itu kita ukur panjangnya. Kita ukur panjangnya. Ini kita set dulu ke 52 mili ya, atau 5,2 cm. Setelah itu kita ukur di kawat gasnya. Setelah itu kita tandai aja sebelah sini. Kita tandai. Nah, kita tandai. Setelah kita tandai, kita potong di tanda yang kita buat ya. Setelah itu mari kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, di sini sudah kita potong. Jadinya pendek ya. Ya segini. Ini potongannya potongannya lumayan panjang lah. Ini 30 cm kurang ada ya. Oke, macam ini panjangnya segini. Total panjang kabel gasnya itu kurang lebih 50 kurang ya, 50 cm kurang ya. Macam itu. Dan kita langsung rakit aja. Jadi sebelum dirakit teman-teman, dilumas ya. Ini dilumas. Bagian dalamnya ini teman-teman lumasi dengan vaselin, kemudian bagian hand gripnya atau handspad terserah teman-teman. Kalau saya nyebut handspad tuh yang karetnya ini ya, sedangkan ini adalah hand grip. Ini selongsong hand grip namanya kalau saya sebutannya ya, kalau saya menyebutnya begitu. Oke, di bagian dalamnya teman-teman kasih vaselin atau oli yang baru ya, jangan yang bekas. Di sini juga ya, kasih oli atau vaselin yang baru, jangan yang bekas, supaya puntirannya enteng ya. Macam itu. Kemudian di bagian ring gripnya ini teman-teman kasih vaselin juga kanan kiri ya, di bagian ini dan di bagian ini. Macam itu. Kemudian ini di bagian dalam unitnya teman-teman kasih vaselin juga. Ini ya, di bagian dalam gripnya teman-teman kasih vaselin, jangan terlalu banyak karena di sini ada komponen lampu LED-nya, takutnya nanti konslet ya. Yang terpenting adalah bagian ini ya, bagian yang alurnya nih ya, jalurnya nih ya. Ini ada jalurnya. Teman-teman kasih vaselin supaya si kawat gasnya lebih licin saat ditarik di dalam rumahannya ini ya. Mana sih? Di sini aja lah, pokoknya di sini ya. Bagian sini kasih vaselin semua. Kemudian di dalam kabel gas nih teman-teman kasih vaselin juga nih di bagian dalamnya. Sebentar nih saya, oke nih ya, di dalamnya teman-teman kasih oli supaya licin saat kawatnya ditarik macam itu, dan memperpanjang kawetan si nilonnya ini ya. Ini kan ada lapis teflon ya. Di sini ada lapis teflon kawat gasnya supaya lebih awet aja dan supaya lebih licin macam itu. Dikasih oli baru, jangan oli bekas. Oke, setelah itu kita langsung rakit kembali. Kita langsung rakit kembali kabel gasnya ke dalam si unit ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah terakit kembali dan kita saatnya pembuatan ujung ini ya, ujung kawatnya. Jadi di model macam seperti standarnya. Mana sih potongannya? Pokoknya begitu ya. Ini ujung pengaitnya ya, buat pengait si skepnya ya. Ini skepnya. Jadi ini kita kelupas dulu. Ini kita kelupas dulu ya, secukupnya aja. Kemudian
Oke, ini kita kelupas dulu aja, nanti saya tunjukkan lagi proses berikutnya. Oke teman-teman, di sini sudah terkelupas. Kemudian kita akan bikin pengaitnya ya. Di sini ada dua metode. Pertama pakai pakai benang kain ya, benang jahit. Teman-teman gulung aja sampai ketebalan yang dibutuhkan. Jadi pokoknya sampai ketebalan yang dibutuhkan agar si skepnya tidak melorot ya, atau bisa terkaitkan macam itu, macam ini ya. Terus yang kedua adalah memakai ini soket. Di sini ada soket atau skun ya. Di sini saya pakai ini. Nah, begini macam itu. Di sini nanti saya jepitkan, kemudian saya solder macam itu. Teman-teman terserah mau pakai metode mana. Yang murah adalah pakai benang jahit. Kalau yang agak sedikit ribet pakai ini. Nanti teman-teman jepitkan saja, kemudian teman-teman solder. Di sini soldernya harus yang paling panas supaya lelehan si timahnya dapat meresap sampai ke dalam kawat-kawatnya ya, agar si pengait ini enggak lepas macam itu. Oke, di sini saya pakai metode ini. Jadi kita langsung mulai prosesnya. Di sini saya lompat aja prosesnya. Kita langsung ke bagian setelah jadi aja ya, macam itu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat ujung kawat gasnya, atau istilahnya nepel ya, Nanti teman-teman terserah nyebutnya gimana. Di sini saya sudah membuat ujungnya dari bahan skun kuningan itu ya, kemudian disolder. Teman-teman jangan lupa kalau mau pakai metode itu teman-teman memakai solder yang panas ya, yang wattnya kurang lebih 100 watt ya, supaya lelehan si timahnya dapat meresap sampai ke dalam kawat-kawatnya macam itu. Di sini teman-teman jangan langsung pasang dulu, tapi teman-teman coba apakah si skepnya bisa dikaitkan atau tidak ya, macam ini. Nih, kalau memang sudah mantap ya menurut teman-teman, silakan teman-teman rakit aja macam itu. Oke. Di sini kita langsung mulai proses pemasangannya ya ke karburator. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasangnya seperti ini. Oke ya, macam ini kita sudah terpasang semua. Oke, di sini pemasangan gas spontan KSR di Suzuki Smash. Pemasangan gas spontan di Suzuki Smash sudah selesai ya. Gas spontan KSR di Suzuki Smash. Langkah-langkahnya sama untuk di setiap sepeda motor. Ada kemungkinan penyesuaian pemotongannya mungkin agak berbeda-beda tergantung tata letak si kabel gasnya KSR di masing-masing motor teman-teman ya, macam itu. Dan apabila di sini enteng ya, ada yang komentar ya, ada yang bilang mas itu enteng nggak, mas itu enteng nggak. Itu semua tergantung teman-teman memasang dan treatmentnya. Kalau pemasangannya asal pasang dan bagian dalam unitnya itu masih keringan ya, masih dalam keadaan kering, saya jamin nggak terlalu lancar, nggak terlalu licin, pasti ada serat-seratnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan treatmentnya, di sini dikasih pasli dalamnya, kemudian di bagian dalam song-songnya juga kasih pasli, kemudian di dalam kawat gasnya teman-teman kasih oli, saya jamin pasti enteng atau lancar ya, nggak bakal seret. Tapi itu tadi tergantung dari struktur gas spontan unitnya ya, terutama yang bagian dalamnya itu apakah di gas spontan tersebut ada jalur kawat gasnya ya. Kalau di Daytona KW itu tidak ada jalur kawat gasnya ya, si kawat gasnya itu langsung bersentuhan di dinding si gas spontan tersebut. Jadi itulah
penyebab kenapa kayak di gas spontan Daytona KW itu pasti berat dan seret. Di situ penyebab utamanya di situ. Mau tidak mau teman-teman harus ganti gas spontan. Jadi nggak ada nggak ada jalan keluarnya untuk gas spontan Daytona KW. Memang begitu kondisi bentuknya. Jadi mau nggak mau teman-teman ganti gas spontan yang original Daytona atau mengganti dengan model yang lain. Macam itu. Oke, di sini KSR. Kita coba ya. Di sini saya nyalakan dulu. Starter, oke. Oke, ini udah lama nggak saya panasin. Oke, macam itu ya. Jadi seperti ini pemasangan gas spontan Daytona, gas spontan apa namanya mereka ya, gas spontan Red It ya, gas spontan Red It model ini Kawasaki KSR ya, dipasangkan ke Suzuki Smash macam itu. Dan pastinya banyak penyesuaian, banyak perubahan, tidak PNP. Saya jawab tidak PNP. Kalau masih ada yang jawab, ada yang tanya ini PNP atau bukan, nggak saya balas lagi ya. Oke, dan di sini pastinya banyak cowakan, entah itu yang bagian belakang dan bagian depan pasti ada cowakan. Jadi sesuaikan saja di motor teman-teman ya, macam itu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen aja, tapi jangan tanya PNP atau bukan, nggak saya jawab nantinya. Dan selalu cuci tangan, jaga kebersihan, selalu pakai masker kalau mau kemana-mana, karena pandemi ini ya sedikit lebih berkurang ya, karena sudah penyesuaian terhadap pandemi kali ini. Oke teman-teman, sekian safety riding, salam aspal Gronjal.